Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Dapa dengan nomor 230301513. Sini saya akan menjelaskan tentang membuat diagram use case dan diagram activity dari study case aplikasi manajemen rumah sakit cerdas atau Smart Hospital System. Di sini ada deskripsinya aplikasi yang mengintegrasikan data pasien, seantrian rekam medis digital, jadwal dokter dan alat medis IoT. Di sini adaptornya, di sini use case-nya mungkin nanti kita akan lebih membuat lebih detail lagi, dan di sini ada alurnya untuk diagram alir atau flowchart. Oke, baik, di sini saya menggunakan yaitu Figma. Di sini kita akan buat teksnya dulu di sini. Sistem Smart Hospital System use case diagramnya. Oke. Oke, di sini saya akan membuat lingkaran. Ini kita kecilkan. Anggaplah di sini itu sebagai pasien. Nah, pasien ini memiliki beberapa hubungan atau relasi. Sini kita buat. Kita copy. Membuat 4. Nah, sini pasien itu mendapat pendaftaran login. Sini kita tulis registrasi atau login. Lalu ada di sini cek antrian. Lalu ada booking dengan dokter. Lalu yang terakhir itu ada riwayat medis. Sini kita hubungkan, sini dia bisa ke sini, dia bisa ke sini, buat lagi dia bisa ke sini. Nah, sini kita pindahin dulu ke bawah. Lalu di bawahnya kita akan membuat dokter. Sini kita copy aja. Nah, dokter juga ada beberapa namanya use case, yaitu sebagai kalau jadwal, membuat resep, input diagonis, dan membuat rujukan. Sini kita copy yang ini, kita kecilin aja.
kita bikin 4. Ini kita ganti menjadi, kalau ganti luar, lalu ada besar sedikit, ada input diagnosis. Lalu ada di sini watershed untuk pasien. Lalu di sini ada membuat rujukan. Ya, dan dokter juga bisa untuk memonitoring IT, dan rekam medis. Jadi kita agak berantakan sedikit. Ini untuk discuss dokter. Ya, di sini saya akan membuat lagi, yaitu kita buat 4. Kecil aja. Ini saya akan isi yaitu monitoring IT, IoT. Ini monitoring. Lalu ada rekam medis. Di sini ada sistem antrian. Ini kita pencet. Rekam medis, sistem antrian, dan satu lagi pembayaran. Sini kita tambah dengan pasien, yaitu ke sistem antrian dan ke pembayaran. Ini kita pindahin ke sini. Cek antrian, sistem antrian. Oke, salah. Ini tidak ini karena ini untuk IoT nanti. Oke, dan dokter bisa untuk memonitor IoT-nya dan membuat rekam medis. Kita pindahkan ke sini. Lalu selanjutnya saya akan membuat yaitu perawat. Hampir sama seperti tadi. Ini kita copy. Kita akan membuat dia menjadi 3.
Ini kita ganti perawat. Sudah perawat itu dia bisa untuk update data pasien. Kalau alat IoT-nya dan satu lagi monitor. Untuk memonitor. Oke. Nah, perawat juga bisa memonitoring IoT. Ya. Nah, dokter juga sebenarnya dia bisa untuk mengelola alat IT. Lalu selanjutnya saya akan membuat di sebelah sininya itu admin rumah sakit. Kita tulis admin aja, admin RS. Di admin RS itu dia bisa mengelola relasi 3. Ini kita copy. Itu dia bisa untuk mengelola data master atau mengelola semua data yang bisa mengakses. Kita akses. Lalu generate laporan. Generate laporan operasional. Lalu ada melakukan backup data, yaitu maintenance, supaya data-data dokter, ruangan, perawat, pasien itu tidak hilang. Nah, backup data kita buat ini. Kita buat ke sini.
Lalu yang terakhir saya akan membuat yaitu sistem IoT-nya. Di sistem IoT ini dia bisa untuk monitoring IoT, mengirim data server, lalu memberikan alert untuk kondisi kritis, dan yang terakhir memonitor status kesehatan perangkat. Oke, di sini kita buat dan melihat sistem antrian. Oke. Ini kita ganti menjadi mengirim data kritis. Kemudian terakhir itu status monitor. Itu use case. Ini juga bisa monitoring IoT dan sistem antrian. Oke. Ini dia itu sistem hospital, smart hospital system. Use case diagram. Ini untuk use case, gambar use case diagramnya. Ini untuk use case diagramnya. Jadi ada pasien untuk meregistrasi akun dan login, membooking janji ketemu dengan dokter, mengakses riwayat medis, cek antrian, dan bisa untuk melakukan pembayaran, dan dokter untuk membuat jadwal dengan pasien, input diagnosis, membuat rujukan untuk pasien, dan membuat resep untuk pasien. Dan dokter juga bisa memonitoring IT serta rekam medis. Perawat itu bisa memonitoring IT, update data pasien, mengelola alat IoT, dan memonitor vital sign. Lalu ada admin rumah sakit. Admin rumah sakit itu bertugas mengelola data master, mengenerate laporan dan membackup data supaya tidak hilang, atau maintenance. Dan sistem IoT ini untuk memonitoring IoT-nya, melihat sistem antrian, mengirim data server, alert kritis, memberikan alert untuk kondisi kritis, dan memonitoring status kesehatan perangkatnya. Oke, selanjutnya saya akan membuat diagram linear atau diagram flowchart dari yang kita buat sebelumnya, Smart Hospital System Use Case Diagram. Selanjutnya saya akan membuat diagram aktivitasnya. Itu oke, baik, saya lanjutkan. Di sini saya akan membuat
teksnya yaitu untuk activity. Activity diagram. Oke, di sini kita mulai dengan bentuk kotak. Kotak kita kecilkan. Bukan bentuk ini, tapi bentuk ini. Oke, di sini sebagai titik awal yaitu start. Ini kita buat kecil aja. Oke. Nah, di start ini adalah permulaan untuk setiap flowchart. Lalu kita masuk ke sini. Tidak usah. Kita copy aja. Di sini pasien datang ke RS. Datang ke RS. Nah, di sini kita kasih. Nah, pasien datang ke RS. Lalu setelah pasien datang ke RS, dia akan diminta untuk membuat pasien baru atau pasien lama. Kita buat ini. Tanda tanya. Jika iya, maka dia akan jika ya, maka dia akan membuat if else. Yang kita buat dulu di sini. Oke, di sini kita buat input output untuk input data. Di sini kita buat dulu ininya.
Ini jika pasien baru, dia akan diminta untuk meregistrasi, membuat akun, dan menginput data diri. Sini kita tulis registrasi akun untuk input data pribadi dan untuk membuat rekam medis. Ini apa yang diderita. Karena tidak mengerti, kita hapus. Panjang aja. Agak kebesaran ya. Lalu jika pasiennya itu adalah pasien lama, maka dia hanya akan disuruh untuk login. Sini kita copy. Atau no, tidak. Maka dia hanya untuk disuruh login. Menggunakan nick atau nomor rekam medis. Dan nomor ya. Kalau sudah pasiennya registrasi atau login, selanjutnya yaitu untuk membuat pilihan. Pilihan itu memilih layanan. Poliklinik yaitu untuk konsultasi ke dokter spesialis dan ruang UGD untuk kasus darurat, dan ada rawat inap untuk perawatan intensif. Tulisannya kita kecilin. Sini mereka saling terhubung antara registrasi dan login. Mereka saling terhubung. Lalu di sini ada pilihan lagi, yaitu jenis layanannya. Jenis layanan itu ada 3 yang saya jelaskan seperti saya jelaskan tadi. Itu ada poliklinik, UGD, dan rawat inap.
Di sini kita akan membuat 3. Ambil kotak. Tuh. Untuk isi. Oke. Sini kita akan membuat bawah. Lalu ke sini. Itu ada politeknik, poliklinik. Poliklinik untuk konsultasi ke dokter pribadi, ke dokter spesialis. Ini UGD. Dan ini itu rawat inap. Untuk yang politeknik, di sini akan disuruh memilih spesialis. Bikin lagi untuk membooking jadwal. Jadwalnya itu bisa memilih tanggal waktu. Tanggal dan lalu akan disuruh untuk mengambil nomor antrian. Lalu tunggu antrian. Nah, di sini tunggu antriannya itu melalui monitor via app atau display. Display. Sini kita buat itu sini simbol keputusan. Sini saya akan membuat antrian dipanggil atau tidak. Jika ya, maka akan diarahkan ke konsultan dokter, dan jika tidak, maka akan kembali ke tunggu antrian. Oke. Tidak. Dan lihat di sini kita buat konsultasinya. Oke. Iya, akan konsultasi.
konsultasi dengan dokter. Nah, selanjutnya yaitu UGD. Di UGD ia akan melakukan pemeriksaan awal dari pemeriksaan awal ini dia akan ditambahkan pembuatan keputusan atau decision untuk ditanyakan kondisi daruratnya. Jika iya, maka akan langsung pada penanganan darurat, dan jika tidak, maka akan melewati proses tunggu. Ini kita copy dari sini saja. Ya, maka akan mendapat penanganan darurat. Ini fungsinya si alert tadi di sistem IoT. Alert tim medis menginformasikan ke tim medis bahwa pasien tersebut sedang mengalami kondisi yang darurat. Nah, dari tim medis ini maka akan diarahkan ke dokter. Nah, jika tidak, sini kita copy aja. Kita taruh di sini, kita perkecil ukurannya. Maka akan melewati antrian UGD karena dia dari antrian UGD baru dia akan diarahkan ke konsultasi dokter. Lanjut, dan terakhir ada rawat inap. Di rawat inap dia akan mengecek ketersediaan kamar dulu. Ketersediaan kamar atau ruangan. Ini kita sini kita akan membuat pilihan apakah kamar tersedia atau tidak. Buat seperti ini lagi, copy saja. Yuk, kamar tersedia. Ini kamar aja, jangan ruangan. Karena ruangan itu cukup luas. Jika ya, maka dia akan masuki proses admission. Copy. Nah, admission itu proses masuk ke rawat inap. Jadi ketersediaan kamar secara real time. Iya, ini jika ya.
kaya maka akan langsung ke proses pemasukan rawat inap. Jadi proses pemasukan rawat inap ini dia akan menuju ke konsultasi dokter. Nah, jika tidak, maka akan disuruh menunggu di daftar waiting atau di monitoring. Jadi kita buat di sini saja. Tidak akan disuruh menunggu di daftar waiting monitoring IoT. Nah, jika sudah mengadakan ke proses admission, dari proses admission dia akan diadakan ke konsultasi dokter. Nah, dari konsultasi dokter ini apakah dokter akan membuat pilihan lagi. Belum. Tidak. Dokter akan menginput diagnosis dulu atau penyakit yang diderita pasien melalui rekam medis digital. Bentuknya itu yang untuk input. Diagnosis Nah, kalau sudah baru di sini ada decision atau tersediaan. Perlu tindakan lanjut. Nah, sini kita akan membuat radiologinya dulu. Sini kita punya 4 pilihan: lab, rujukan, resep obat, dan rawat inap. Sini kita akan membuat untuk labnya terlebih dahulu. Ini kita copy dari sini saja. Oke, yang ada janji temu dengan dokter spesialis. Untuk perkecil. Oke, tekan. Jadi bukan lab ini kita akan melalui pemeriksaan lab. Kita bikin untuk pemeriksaan lab dan hasil otomatis.
Nah, dari hasil tes rekam medis ini akan kembali ditanyakan ke konsultasi dokter, apakah baik atau tidak. Lalu yang selanjutnya itu rujukan. Kita copy. Rujukan. Di rujukan ini ada buat surat rujukan. Setelah sudah, maka akan dikirimkan suratnya, data suratnya. RS yang dituju. Yang terakhir yaitu ada finish, dan selesai. Ini kita ambil dari sini saja. Ini selesai. Lalu kita akan membuat itu resep obat. Di sini kita copy. Kita buat lagi resep. Di resep obat ini kita akan mengenerate resep. Di elektronik resep. Jadi generate resep ini akan ke apotek untuk mengambil obatnya atau menebus obat. Atau setelah pengambilan obat. Ini kurang panjang seperti ini. Pengambilan obat dan akan melalui proses pembayaran. Pembayaran via BPJS tunai atau asuransi. Kurang panjang. Lalu yang terakhir itu ada perawat inap. Perawat inap ini maka kita buat di sini saja.
ada admission yang tadi. Di sini akan melihat proses monitoring via IoT-nya, yaitu vital sign dan wearable device. Itu ada vital sign dan ada wearable. Wearable device. Lalu di sini ada dua. Ini kita geser ada panjang. Itu ada dua. Ada perawatan berkala dan ada sensor IoT untuk monitoring. Ini dan sensor IoT monitoring. Di sini di perawatan berkala akan ada switch, ada pilihan. Sudah semua atau jika ya, maka akan mengenerate resep obat, pembelian obat, dan selesai. Kurang panjang. Iya. Iya. Dan kalau tidak, maka akan melalui proses monitoring lagi. Untuk sensor IoT monitoringnya akan ada seperti ini, yes atau tidak, ketersediaan atau keputusan. Itu data mana jika ya, maka akan melalui sensor IoT monitoring lagi.
Nah, jika tidak, maka akan ke alat pesan dokter atau perawat. Akan melakukan intervensi medis. Nah, jika sudah ke intervensi medis, maka dia akan kembali ke monitoring via IoT vital sign dan kita bisa lihat di sini. Oke. Ini jika tidak. Oke, sepertinya seperti ini akan saya jelaskan kembali. Di sistem smart hospital system activity diagnosis sudah mulai. Di sistem smart hospital system activity diagnosis ini sudah start atau mulai. Kita bisa mulai. Nah, mulai pasien datang ke rumah sakit, akan ditanya apakah dia pasien baru. Jika iya, maka dia akan meregister akun atau membuat akun, input data, dan membuat rekam medis. Dan jika dia adalah pasien lama, dia hanya akan disuruh untuk login dengan NIK atau nomor rekam medis. Lalu jika keduanya sudah, akan ada pilihan layanan poliklinik, UGD, atau rawat inap. Jika dia ke poliklinik dan ini jenisnya, jika dia ke poliklinik maka akan memilih dokter spesialis, booking jadwal, ambil nomor antrian, menunggu antrian, dan ada keputusan apa antrian dipanggil. Jika ya, maka akan langsung konsultasi ke dokter, dan jika tidak, maka akan menunggu lagi melalui via app display. Lalu ada UGD. UGD itu pemeriksaan awal, apakah kondisinya itu darurat. Jika ya, maka dia akan mendapat penanganan darurat dari alat pesan ke tim medis dan langsung akan ke konsultasi dengan dokter. Jika tidak, maka akan disuruh untuk menunggu, baru dia konsultasi ke dokter. Lalu ada rawat inap. Rawat inap itu untuk mengecek ketersediaan kamar tersedia atau tidak. Jika ya, maka akan melalui proses admission, itu menuju ke ruangan, dan jika tidak, maka akan menunggu di daftar waiting list sampai ada kamar tersedia. Nah, jika proses admission menuju ke kamar, maka langsung ke konsultasi dengan dokter. Di konsultasi dokter itu menginput data rekam medis via digital. Nah, di sini perlu tindakan lanjut, yaitu ada 4 lab, rujukan, resep obat, dan rawat inap. Jika lab, maka akan membooking pemeriksaan lab. Lalu ada pemeriksaan lab dan hasil otomatis ke rekam medis. Jika sudah, maka akan diminta untuk konsultasi ke dokter lagi. Nah, jika dari rujukan ini, dia akan membuat surat rujukan otomatis ke RS lain dan dikirimkan, lalu selesai. Begitupun dengan pemeriksaan lab ini, jika semuanya sudah, dia rujukan atau langsung ke resep obat. Jika resep obat, maka dia akan mengenerate resep obat, pengambilan obat, dan pembayaran via BPJS, tunai atau asuransi, dan selesai. Lalu ada rawat inap. Di rawat inap ada admission ke ruang rawat,
ada monitoring via IoT, yaitu vital sign dan wearable device. Nah, ada pilihan perawat berkala atau sensor IoT monitoring. Jika perawat berkala, maka akan ada putusan itu sembuh atau tidak. Jika ya, maka akan langsung menembus ke generator resep dan mengambilkan obat. Jika tidak, maka akan melalui proses monitoring lagi. Lalu sensor IoT monitoring, mengecek apakah data normal. Jika ya, maka dia akan ke sensor monitoring lagi. Jika tidak, dia akan alert memberikan pesan darurat ke dokter atau perawat. Lalu ada intervensi medis. Nah, intervensi medis itu tim medis langsung melakukan tindakan ke pasien yang sedang ada darurat, atau lebih tepatnya jika ada anomali data. Nah, jika sudah, maka akan kembali ke monitoring via IoT lagi. Dan jika ya, maka dia akan melalui proses selesai. Nah, jadi untuk lebih lengkapnya seperti ini. Diagram alir atau flowchart dari Smart Hospital System Activity. Dan ini adalah Smart Hospital System Use Case diagramnya. Oke, baik, mungkin sekian dari saya. Bila ada kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.